Mulai, dokter. Izin mulai, boleh, dok. Izin mulai, dokter. Bacaan saya pada siang hari ini itu tentang hipertensi pulmonal dan tata laksananya. Saya menyadur bacaan kali ini dari guideline ESC tahun 2022 tentang hipertensi pulmonal. Di mana di ESC guideline 2022 tentang hipertensi pulmonal ini merupakan kelainan patofisiologikal yang berkaitan dari penyakit-penyakit di kardiovaskular maupun respiratori. Sementara untuk per definisi hipertensi pulmonal ini sendiri berdasarkan asesmen hemodinamik dari kateterisasi kanan jantung dengan melihat MPAP lebih dari 20 mm air raksa dan bisa dibedakan ada pulmonary hipertensi dari prekapiler maupun postkapiler ataupun ke kombinasinya. Serta ada tentang pulmonary hipertensi setelah exercise. Dari klasifikasinya ada 5, yaitu yang pertama klasifikasi tipe 1 adanya kelainan pada pulmonary arterial itu sendiri. Yang kedua PH yang berkaitan dengan jantung, penyakit jantung kiri. Kemudian berkaitan dengan lung disease, penyakit paru. Yang keempat adanya obstruksi pada arteri pulmonal ataupun yang terakhir adanya mekanisme multifaktorial. Di mana pembagiannya dijelaskan lebih detail pada klasifikasi di ESC 2022. Di sini saya tekankan di bagian congenital heart disease, yaitu merupakan pulmonary arterial hypertensi tipe 1. Dari patofisiologinya adanya pulmonary vasculopathy dari perubahan uh, intimal proliferasi, kemudian adanya vascular remodeling, ada medial hipertrofi, ada trombosis, vasokonstriksi, plexifiltration, yang mana akan menyempitkan lumen lumen dari vaskular itu sendiri. Secara histologi dapat dilihat adanya medial hiperplasia, intimal proliferation, dan plexifiltration yang pada akhirnya akan bisa menyebabkan right heart failure, yaitu right ventricular remodeling serta disfungsi. Dari patologi anatomi, berdasarkan klasifikasi Head-Edwards mengenai vaskular pulmonary vascular patologi, ini ada grade 1 sampai grade 6. Di mana grade 3, mulai grade 3 sampai grade 6 ini kelainannya irreversible. Berikut gambaran histonya didapatkan gambaran-gambaran yang didapatkan di bawah mikroskop, yaitu misalnya grade 1 dan grade 2 adanya medial hipertrofi tanpa intimal proliferasi, masih bagus. Kemudian grade 2 adanya intimal reaction, sudah mulai kelihatan ada pemadatan di dalam intralumen. Mulai dari grade 3 dari vaskularisasi itu sendiri sudah tidak berbentuk bagus seperti lumen, ada tambahan-tambahan dan migrasi dari smooth muscle cell yang menyebabkan fibrosis dan adanya plexiformulation yang mulai bentuknya tidak jelas. Dan yang grade terakhir ada necrotizing arthritis di mana lumennya itu sudah sangat sempit dibandingkan grade 1.
secara epidemiologi dari global population di seluruh dunia paling tidak ada 1% prevalensi yang terkena PH, di mana baik itu postkapiler ada pulmonary congestion PH maupun adanya obstruksi dari prekapiler yang eh, secara progresif akan meningkatkan mortality dari eh, peningkatan MPAP dan PVR yang ujungnya akan menyebabkan right heart failure dan simptom-simptom yang berkaitan. Yaitu misalnya keluhan yang ada pada pasien dengan hipertensi pulmonal biasanya eh, dibandingkan ada yang early symptom awal-awal, kemudian ada yang late. Di mana awal-awal kita bisa melihat mulai ada sesak nafas, rasa capek, kemudian adanya palpitasi, kemudian adanya sesak, rasa sesak ketika posisi rukuk itu bending forward, menekuk badannya ke depan, kemudian adanya kelainan-kelainan penumpukan cairan yaitu adanya fluid retention bahkan sampai sinkop. Kemudian adanya keluhan ketika gejala sudah lama itu ada exertional chest pain, mulai ada nyeri dada, perubahan dari suara, serak, atau lama kelamaan adanya timbul infeksi dari lower respiratory tract dan atelektasis. Sementara untuk gejala yang muncul kita bisa melihat tanda-tanda yang muncul kita bisa melihat adanya cyanosis pada pasien, kemudian adanya sistolik murmur atau diastolik murmur karena adanya regurgitasi dari sistem jantung kanan, kemudian ada yang mengenai sumbatan dari ventricle ataupun atrium kanan yaitu penumpukan cairan, ada abdominal distension, hepatomegali, asites, dan peripheral edema. Kemudian untuk tanda yang bisa kita lihat dari CXR, dari chest X-ray, kita bisa melihat adanya hipovaskularisasi pada lapang paru, kemudian adanya prominent di bagian pulmonary artery. Dan dari foto lateral kita bisa melihat adanya pembesaran jantung kanan. Untuk elektrokardiografi kita bisa juga mendapatkan kelainan-kelainan di sistem jantung kanan, adanya right axis deviasi, right atrial enlargement, ada RVH dan RV strain. Untuk pemeriksaan ekokardiografi di ESC 2022 ini dibagi tiga klasifikasi. Yang pertama itu kurang dari 2,8. Ini dengan tambahan sugestif yang lain, ini kita bisa melihat dia itu kemungkinan pH-nya ringan atau low. Kalau 2,9 sampai 3,4 dengan tambahan pemeriksaan eko yang lain ini intermediate, kalau lebih dari 3,4 ini high probability. Di mana ini harus kita lihat lagi untuk faktor-faktor resiko yang berkaitan. Kalau perlu di eko ulang untuk follow up atau kita perlukan untuk pemeriksaan right heart catheterization. Untuk ESC 2022 ini guideline-nya tidak jauh berbeda dengan yang 2015 untuk mengkonfirmasi adanya diagnosis dari PH itu sendiri, yaitu dilakukan pada pasien anak dengan etiologi CHD. Kita sebaiknya untuk melakukan kateterisasi jantung kanan itu sendiri untuk mengetahui diagnosis pasti adanya PH. Serta pada yang pasien anak-anak dengan idiopatik atau herediter sebaiknya juga dilakukan tes vasoreaktif akut. Di mana tes vasoreactivity ini di ESC 2022 disarankan menggunakan nitric oxide atau ilopros dengan penurunan angka MPAP itu minimal 10 dengan target MPAP rata-ratanya itu kurang dari 40 mm air raksa tanpa perubahan cardiac output. Itu akan sensitif terhadap pemberian CCB, calcium channel blocker. Inhaled oxide-nya misalnya kita kasih NO inhalasi dengan waktu 30 detik selama 5 menit. Kalau misalnya tidak vasoreaktivitasnya tadi tidak positif, yaitu kita bisa memberikan obat-obatan lain, misalnya ERA atau PDE 51. ERA itu yaitu adalah endothelin reseptor antagonis,
atau PDE5 inhibitor atau prostasiklin agonis. Ini obat-obatan yang spesifik untuk membantu mengurangi gejala dari PH. Misalnya ERA yaitu adanya dia itu memblok dari reseptor endothelin. Jadi si reseptor si sinyal itu tidak berhasil berikatan dengan si endotel. Misalnya contohnya bausentan, sitasentan, tapi yang lebih rutin kita gunakan yaitu golongan PDE5 inhibitor dengan kita ngeblok CGMP ini tetap aktif. Jadi kita menggagalkan breakdownnya. Jadi tetap terjadi vasodilatasi, yaitu misalnya menggunakan sildenafil. Sildenafil dengan dosis 0,25 sampai 1 mg per kilogram berat badan 4 kali sehari. Kemudian yang lain ada prostaglandin agonis untuk meningkatkan angka CAMP sehingga si apa namanya si vaskularisasi itu tetap terjaga itu vasodilatasinya, yaitu dengan isoprosterenol atau tripodistin. Yang rutin kita gunakan itu ilopros atau berapros dengan inhalasi dosisnya 5 mikrogram setiap 2-3 jam. Ini dari konsensus AHA terkait alur algoritma hipertensi pulmoner pada pediatri. Jika tadi sesuai dengan oral kalsium channel yaitu dilanjutkan. Namun apabila tidak digunakan, tidak respon dengan vasoreactivity, bisa digunakan dengan obat yang lain yang sudah saya sebutkan tadi, atau bahkan dengan alternatif terakhir yaitu dengan transplantasi paru. Nah, untuk klinis yang harus kita waspadai terhadap PH yaitu adanya Eisenmenger syndrome. Sindroma Eisenmenger di mana peningkatan PVR peripheral vascular resistant akan membuat terjadinya right to left shunt sehingga akan terjadi desaturasi. Di mana multifaktorial yang ada itu bisa memunculkan Eisenmenger syndrome. Misalnya defeknya lokasinya posisi di mana, ukurannya gimana, kemudian adanya vasoconstrictor atau shear stress yang bisa menyebabkan atau menambahkan gejala dari Eisenmenger syndrome ini. Dengan Eisenmenger syndrome awalnya diawali dari sun left to right, lama kemudian akan meningkatkan pulmonary blood flow, aliran darah ke paru meningkat, lama-kelamaan akan terjadi endotel disfungsi dan vascular remodeling yang notabene akan meningkatkan PVR itu sendiri. Lama-kelamaan akan terjadi shunt reversal mulai dari bidirectional hingga right to left shunt yang akan memunculkan gejala cyanosis yaitu Eisenmenger syndrome. Untuk manajemennya paliatif memberikan oksigenasi, digitalis, diuretik, antiaritmi dan antikoagulan atau lung transplant jika berhasil dan sesuai. Ini sign dari PH crisis yaitu tadi LCO, low cardiac output, karena berkurangnya aliran darah ke paru, nanti aliran darah kembali ke jantung juga berkurang yang akan memunculkan gejala-gejala LCOS. Terus ada bradikardi, hipotensi, penurunan oksigen, laktat meningkat, cyanosis juga. Lama-kelamaan akan terjadi cardiac arrest. Di mana kompensasinya harusnya yang PH itu secara perlahan terjadi adaptasi dan remodeling akan menjadi kronik PH, sementara pada PH crisis dia tidak melewati fase kompensasi ini. Jadi akut increase dari pulmonary arterial pressure lebih dari 40 mm air raksa yang akan menjadi gejala LV failure hingga cardiovascular collapse. Ini secara skematik untuk faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dari terjadinya PH crisis. Yang pertama itu adanya hipoksia atau penurunan blood flow, lama-kelamaan akan terjadi dead space ventilasi, hipoksia dan respiratory acidosis, lama-kelamaan akan meningkatkan pulmonary arterial pressure dan PVR, sehingga akan meningkatkan RV failure. Kemudian untuk di jalur satu lagi, karena jantung tidak bisa memompa dari sistem jantung kanan, akan meningkatkan end diastolic pressure dan end diastolic volume. Lama-kelamaan akan terjadi septal shift,
jadi right to left shunt, jadi akan terjadi sistemik hipotensi. Serta yang left ventricle end diastolic volume ini akan memunculkan gejala-gejala LCOS. Dan ini akan menjadi lingkaran setan hingga pasien tersebut rest. Untuk manajemennya yang sudah disebutkan tadi ada oksigenasi, kita membuat hiperventilasi dengan oksigen FiO2 1 yaitu 100%. Kemudian alkalinization dengan pH itu dibuat slide alkalosis untuk membantu PPR reduction, disedasi dan tata laksana cairan. Untuk konklusinya, jadi banyak hal yang kita bisa pantau dan kita lihat untuk faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap sirkulasi pulmonar. Misalnya parameter dari pH. Untuk menjadikan vasokonstriktor asidosis, sementara yang vasodilator alkalosis. Makanya kita harus membuat dia slide alkalosis. Kemudian kita oksigenasi, kita berikan oksigen 100%, temperaturnya harus baik, normotermi, kita buat dia less insult, yaitu kita sedasi dan analgetik, serta ventilasi kita buat sedikit mild hyperventilation, yaitu misalnya kita buat sedasi, kita buat memberikan fentanyl, morfin atau sedasi yang lain, paralisis kita buat pasiennya dengan rocuronium biasanya. Kemudian mechanical ventilasi dengan target pH CO2 itu kurang dari sekitar 30 dan pH-nya sekitar 7,5. Koreksi semua elektrolit yang terjadi serta anemi, dan jika perlu kan diberikan topangan yaitu inotropic support yang pulmonary vasodilator efeknya seperti milrinone, dobutamin atau nitoprosid. Jangan kurangi untuk penggunaan dopamin serta obat-obatan yang sudah disebutkan tadi, vasodilator drug. Misalnya yang kita bisa gunakan nitric oxide, Ventavis misalnya, atau Ilopros dan sildenafil. Terima kasih dokter. Mohon asupan tambahan.